Halo Leo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Leo ya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, ataupun finansialnya Leo. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Kalau misalnya kemarin berusaha dalam suatu bidang sesuatu gitu ya, misalnya bidang fashion gitu ya, nggak ada salahnya untuk menambah bisnis lain ataupun mengubah jenis bisnisnya dengan hal yang lain gitu. Karena kartu Wheel of Fortune ini ibaratnya roda yang berputar, bilang bahwa akan ada perubahan, akan ada perombakan. Dalam hal pekerjaan juga ini diingetin bahwa bisa jadi akan ada shuffling gitu, perubahan jabatan, perubahan posisi, ataupun perubahan project. Kamu ngerjain kerjaan orang lain ngerjain kerjaan kamu, hal-hal semacam itu. Ataupun misalnya ada orang baru yang akan dalam pekerjaan, ataupun akan ada yang keluar, yang otomatis akan saling mempengaruhi dinamika pekerjaan. Lalu untuk percintaannya Leo, kartu yang keluar adalah Death. Ini kayaknya hidupnya Leo lagi banyak perubahan ya, karena kartu Wheel of Fortune ini tentang pergerakan, perubahan. Kartu percintaan juga nunjukin adanya perubahan Death ataupun transformasi, perubahan yang cukup besar. Kartu Death ini biasanya menunjukkan satu putus, satu nyambung. Belum tentu artinya kamu bakal putus gitu ya, belum tentu kamu akan jadi sama orang lain yang baru gitu. Tapi ini bisa juga menunjukkan adanya perubahan, misalnya pindah ke tempat baru yang otomatis juga akan ngaruh ke hubungan gitu ya. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek gitu. Ini bisa juga untuk keputusan untuk move on dari seseorang di masa lalu, atau akhirnya gebetan berubah, ataupun kamu memutuskan untuk melepas dia gitu ya. Death ini menunjukkan transformasi. Namun Death juga bisa menunjukkan adanya komitmen baru. Komitmen baru misalnya apa? Dari yang awalnya pacaran akhirnya jadi bertunangan, ataupun ada rencana untuk lanjutin ke pernikahan. Intinya Death ini adalah tentang transformasi, perubahan yang big deal, besar. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Leo, The Tower. Kartu nasihat The Tower ini menunjukkan tentang menara tinggi yang disambar petir, di mana menara tinggi menggambarkan ego kita, dan petir itu menunjukkan masalah, konflik, ataupun tantangan. Ketika kartu nasihat The Tower keluar, ini dibilang bahwa sebenarnya tantanganmu ataupun pelajaran besarmu itu adalah tentang egomu sendiri, dirimu sendiri. Seringkali kepalamu itu terlalu ramai, hal-hal yang gak jadi masalah bisa jadi masalah gitu. Jadi ibaratnya kayak menarik masalah ke dalam kehidupan, padahal sebenarnya itu bukan masalah, ataupun kayak yang masalah yang jauh banget gitu. Nanti masalahnya ketemu, dihadepin, masalahnya belum datang, udah bikin pusing di kepala. Jadi nasihat yang diberikan untukmu dengan kartu The Tower ini adalah cobalah mengendalikan egomu sendiri, karena seringkali yang bukan jadi masalah malah bisa jadi masalah, ataupun masalah kecil bisa jadi masalah gede saat kita terpengaruhi oleh ego kita sendiri. Semakin baik kita mengontrol ego, semakin kita tidak mudah terpancing dengan situasi, dengan orang-orang gitu ya, semakin menguntungkan buat kamu, karena hidupmu akan jauh lebih damai dan juga akan jauh lebih beruntung. Jadi kalau kita mikirin yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang adem-adem, kita bisa menghindari masalah kecil, dan masalah-masalah besar biasanya bakal mengecil ataupun bisa diselesaikan dengan jauh lebih baik. Karena kondisi yang adem, akal sehatnya jalan, hatinya tenang, semuanya lebih peaceful. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan, hanya yang baik-baik saja, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak. Bantu saya dengan cara klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.